Apa yang harus kita lakukan kalau kita takut dengan masa depan? Orang yang takut masa depan itu pasti berbanding lurus dengan keadaan iman yang pertama. Jadi iman kepada Allah itu bukan sekedar kita percaya Allah ada, lalu kita berimannya. Tapi kita juga harus beriman kepada Allah bahwa Allah itu sebaik-baiknya Allah. Dan sifat Allah itu banyak, ada 20 yang wajib kita hafal. Di antara yang 20 yang kita hafal itu kata Allah yang berat, berodat, sama, masa, hayyun, qadir, dan seterusnya. Allah maha mengurus kita semuanya dengan sifat kamalnya, sifat kamal. Kalau kita meragukan itu, maka pasti kita akan mulai meragukan masa depan. Kira-kira bisa nggak ya? Kira-kira nanti mudah nggak ya? Kira-kira nanti mudah nggak ya? Meragukan masa depan. Dan meragukan masa depan itulah yang membuat kita tadi merasa gak nyaman. Akhirnya overthinking, akhirnya insecure, akhirnya ini dan itu. Akhirnya anxiety, merasa gelisah, merasa cemas dengan apa yang belum terjadi. Itu hasil dari apa? Itu hasil dari lemahnya kita berpegang kepada Allah dalam urusan iman. Ustaz, saya beriman kepada Allah. Enggak bisa. Ini nggak bisa ditawar. Kita harus menerima ini. Kenapa saya harus menerima? Karena banyak orang yang mencari excuse mengatakan aku sholat kok. Aku nggak kurang iman kok. Sholat itu ibadah. Sementara iman itu belief. Betapa banyak orang yang beriman kepada Allah dalam bentuk sholat karena mengimani Allah sebagai pencipta. Tapi dia masih lemah bahwa Allah sebagai pengurus, Allah sebagai penjaga, Allah sebagai perencana terbaik. Allah itu sayang banget sama kita, percaya dalam tentang itu. Walaupun kita percaya kok Allah itu adalah Tuhan, kita wajib menyembah